A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di pelajaran logika yang ke-14 ini. Pada pelajaran yang telah lalu, yakni pada pelajaran yang ke-13, kita telah membahas pembagian kata dilihat dari satunya kata yang kemudian menjadi 5 bagian, yaitu kata khusus, kata persekutuan, kata perpindahan, kata improvisasi, kemudian kata hakiki dan majazi. Pada pelajaran kali ini ada subjudul kecil yang judulnya perhatian. Saya mulai dari subjudul itu sebagai pelengkap dari pembahasan yang terdahulu, yaitu pembagian kata dilihat dari satunya kata. Pada pembagian kata itu, yakni dilihat dari satunya kata, terdapat pembagian seperti perpindahan, kemudian kata majazi, kata hakiki dan majazi. Khususnya untuk majazi ini ada beberapa atau semacamnya, yang tidak hakiki itu ada beberapa perhatian. Perhatian pertama yaitu bahwa kata improvisasi dan kata majazi itu tidak bisa dibuat definisi dan argumentasi. Sebagaimana maklum, improvisasi adalah perpindahan kata dari satu makna ke makna yang lain tanpa adanya hubungan. Kemudian majazi itu adalah perpindahan kata dari makna yang pertama kali diletakkan kepada makna kedua, tapi makna kedua ini istilahnya belum mencapai kepada tingkat perpindahan, sehingga makna yang pertama tetap dipakai dan sesekali dipakai kepada makna kedua. Seperti singa masih tetap dipakai kepada binatang buas, akan tetapi sesekali dipakai untuk makna lain seperti pemberani. Nah, kata improvisasi dan majazi ini tidak bisa dijadikan definisi dan argumentasi, karena dia masih mengandungi makna lain, yakni belum menyatu maknanya kepada satu makna. Sudah tentu kalau ada semacam tanda, jadi tanda bagi pemakaian kedua, ini tanda yang menunjukkan bahwa kata tersebut dipakai kepada makna yang kedua, itu bisa dipakai. Salah satu daripada tanda itu adalah perpindahan. Yani kalau improvisasi atau majazi sudah sampai kepada tingkat mangkul, yani perpindahan, sudah nggak dipakai lagi pada makna pertama, nah itu bisa dijadikan kata tersebut bisa dijadikan bagian daripada definisi atau argumentasi. Peringatan yang kedua, majazi, kata majazi jangankan di definisi dan argumentasi, di tempat lain pun pemakaiannya harus dengan tanda, harus dengan istilahnya alamat atau tanda atau kondisi yang menunjukkan kepada pemakaian majazi. Yang kedua mengenai kata perpindahan atau mangkul. Yang ketiga kata perpindahan. Kata perpindahan ini
ada yang penyebabnya katakanlah satu orang atau kelompok, tapi satu orang atau kelompok itu yang menentukan. Seperti penamaan bagi temuan-temuan, itu biasanya ditentukan oleh penemunya. Nah, kalau ditentukan oleh penemunya atau siapa saja yang bersifat penentuan ditentukan oleh satu orang atau kelompok, itu disebut apa? Perpindahan ditentukan, yakni ta'yini kalau dalam bahasa Arabnya, ditentukan. Tapi kalau perpindahan itu terjadi dengan proses, yakni tidak ada yang menentukan, mungkin satu orang memulai dalam bentuk gurau-gurau misalnya, atau dalam pemakaian sehari-hari tanpa sengaja, sampai pada suatu saat makna yang pertama udah nggak dipakai lagi, lalu makna yang kedua yang dipakai. Nah, itu disebut kata apa? Perpindahan tertentukan. Jadi kalau yang pertama perpindahan ditentukan, yang kedua perpindahan tertentukan, yakni perpindahannya itu terjadi dengan atau melalui proses tanpa ada yang menentukan. Kita baca saja dulu karena ini sebentar setelah ini akan masuk pembagian lain, dan ini yang sekarang ini melengkapi yang terdahulu. Sebaiknya naskahnya dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian. 1. Kata persekutuan, majazi, dan improvisasi. Kalau tadi saya dalam penjelasan hanya menyebut majazi dan improvisasi, perlu diketahui juga persekutuan. Kan persekutuan itu banyak maknanya. Jadi kalau satu kata banyak makna kemudian dipakai dalam definisi dan atau argumentasi, maka orang yang membaca atau yang mendengarkan akan bisa terjerumus kepada pemahaman yang salah. Jadi kalau ada satu kata 5 makna, yang kita maui satu di antara 5 itu, kemudian 4 kemungkinan lainnya itu bisa dipahami oleh audien atau pembaca. Nah, di situ bisa salah memahami kata-kata kita. Oleh karena itu dalam diskusi atau argumentasi tidak penting tidak penting kata-kata, yang penting maknanya. Jadi kalau ada kekurang jelasan, ditanya maknanya apa, maksudnya apa, khususnya pemakaian istilah. Jadi jangan sampai makna global, ada makna rinci dan seterusnya, kemudian yang dimaksud oleh pembicara dan audien lain. Nah, akhirnya diskusi tidak berujung kepada kejelasan masalah, malah semakin kabur permasalahannya. Oke. Naskah 1. Kata persekutuan, majazi, dan improvisasi tidak bisa dibuat definisi, yakni batasan dan argumentasi, kecuali kalau diiringi dengan suatu alamat atau tanda atau kondisi yang menjelaskan, ini terus naskah ya, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bukan makna asal. Ini bukan makna yang pertama. Atau katakanlah kalau persekutuan dari satu kata bukan makna yang satu di antara 5 itu, misalnya makna yang lain, misalnya kayak gitu. Atau makna satu bukan 4 yang lain, misalnya dalam contoh satu kata memiliki 5 makna. Naskah. Akan tetapi kalau improvisasi berubah menjadi perpindahan, ini berubah menjadi mangkul, maka tidak perlu adanya alamat tersebut, karena perubahan kepada perpindahan itu sendiri merupakan suatu alamat yang menjelaskan maksudnya. Alamat atau tanda itu gunanya supaya orang tahu bahwa di antara 5 makna ini yang pertama yang dimaui. Bukan hanya yang pertama, sebab urutannya juga bisa berbeda di antara 5 itu. Jadi misalnya A, B, C, D, makna A yang dimaui. Yang penting jelas mana yang dimaui. Improvisasi juga begitu. Yang penting jelas. Kejelasan itu bisa dengan kondisi, bisa dengan kata-kata atau tambahan kata-kata, atau kadang-kadang kondisi orang berbicara. Tapi kadang-kadang berpindahnya kata dari yang tadinya improvisasi
terus berpindah betulan sehingga menjadi mangkul atau perpindahan, maka bagi dia sudah bisa dipakai untuk menjadi istilahnya yang mangkul itu. Jadi makna kedua boleh dipakai tanpa memakai tanda-tanda gitu. Kalau dilihatlah saya mencari contohnya masih belum datang daripada buang waktu. Walhasil kalau improvisasi kan perubahan dari satu kata, perubahan kata dari satu makna ke makna yang lain tanpa ada hubungan. Oke. Nah, kalau improvisasi ini sudah berubah menjadi dia, maka yakni menjadi mangkul akhirnya, maka bisa dipakai. Nah, yang kedua, yakni perhatian kedua, kata majazi memerlukan alamat, yakni apa? Tanda atau kondisi dalam pemakaiannya, meski tidak untuk definisi dan argumentasi. Jadi meskipun tidak untuk definisi dan tidak pula untuk argumentasi. Jadi di mana saja dipakai harus dengan istilahnya kondisi. Jangan bilang aja, jangan hanya bilang saya ketemu singa. Kalau orang bilang ketemu singa, saya melihat singa, pasti singa yang buas itu yang dimaksudkan, yang dipahami pasti. Karena nggak ada tanda-tandanya. Jadi harus dikasih tanda-tanda. Kalau yang diinginkan majazi, simbolik. Misalnya apa? Saya ketemu singa di supermarket sedang belanja misalnya. Oke, yang kedua, yang ketiga, kata perpindahan dibagi menjadi dua. Satu, perpindahan ditentukan. Ini perpindahannya ditentukan oleh kelompok atau seseorang, yakni ta'yini, yaitu perpindahan, yakni naskah, yaitu perpindahan yang awalnya dilakukan oleh orang tertentu. Perpindahan ditentukan ini sering terjadi pada setiap disiplin ilmu. Yakni kalau seseorang menemukan menemukan sesuatu misalnya, kadang-kadang namanya malah ditaruh. Mungkin misalnya neon kalau nggak salah. Misalnya ya, carilah apa-apa yang menemukan sesuatu seperti unsur kimia atau apa, kemudian nama daripada penemunya ditaruh. Itu salah satu contoh. Yang kedua, perpindahan tertentukan. Ini yang pertama, perpindahan ditentukan. Kalau yang kedua, perpindahan tertentukan. Ini tidak ditentukan, tapi lambat laun menjadi tertentukan. Tidak ada penentunya. Jadi ditentukan, ada penentunya. Kalau tertentukan, tidak ada penentunya. Oke, naskah. Dua, perpindahan tertentukan atau ta'ayyuni, yaitu perpindahan yang sejak awal dilakukan oleh sekelompok manusia dengan tanpa bermaksud memandirikan peletakannya. Nggak ada niatan. Misalnya gurau-gurau saja misalnya. Misalnya contohnya misalnya si jenius, umpamanya si jenius, karena di kelas dia kelihatan jenius, makanya dijuluki jenius. Lama-lama yang tadinya si jenius itu dipakai untuk siapa saja yang jenius, lama-lama di persekitaran sekolahnya atau kampusnya itu si jenius jadi dia. Nah, jadi berpindah dari si jenius, yaitu siapa saja yang jenius, kepada si dia yang jenius di kelas itu. Nah, itu berarti perpindahan yang tertentukan. Oke, yaitu perpindahan tertentukan, yaitu perpindahan yang sejak awal dilakukan oleh sekelompok manusia dengan tanpa bermaksud memandirikan peletakannya. Akan tetapi karena sering dipakai dan menjadi terkenal, maka terjadi perpindahan dari makna asalnya kepada makna yang kedua. Oke, kita teruskan kepada pelajaran berikutnya, yaitu pembagian kedua. Yang pertama itu kan pembagian pertama. Yang sebelum ini kan pembagian pertama, yaitu pembagian kata dilihat dari satunya kata. Sekarang dilihat dari banyaknya kata atau berbilangnya kata. Yakni satu kata dibanding-banding dengan kata-kata yang lain, itu memiliki kesamaan makna atau tidak. Itu saja, dua bagian. Kalau memiliki persamaan makna disebut sinonim atau persamaan. Kalau tidak memiliki perbedaan makna, kalau tidak memiliki persamaan makna disebut perbedaan. Jadi kata-kata dihubungkan dengan kata-kata yang lain, kalau memiliki persamaan makna disebut sinonim atau persamaan.
Kalau tidak memiliki persamaan makna disebut perbedaan atau divergen. Kalau yang pertama bahasa Arabnya taraduf atau muradif. Kalau yang kedua mutabayin. Jadi tidak banyak hal di sini. Jadi saya rasa tinggal dibaca saja. Contoh yang pertama itu misalnya seperti alam, dunia, jagat. Nah, kata-katanya saling berbeda, tapi maknanya satu. Dunia, alam, jagat, jagat raya, misalnya alam semesta, dunia, misalnya. Nah, itu memiliki satu makna. Kalau jagung misalnya nggak ada lagi makna yang kata yang semakna dengan itu. Kecuali bahasa lain, loh. Jangan dimasukkan bahasa lain dalam satu bahasa. Nanti kalau dimasukkan makna yang lain, ya hampir semua kata memiliki persamaan, nggak ada perbedaan jadinya. Sebab pasti ada padanan katanya di Inggris, di Arab, di Perancis misalnya. Nah, ini dalam satu bahasa. Jadi yang tidak memiliki kesamaan makna disebut perbedaan, yang memiliki kesamaan makna disebut persamaan. Yang perbedaan ini nanti ada lagi pembahasan kata juga disebut perbedaan. Akan tetapi perbedaan di sana tidak sama dengan perbedaan di sini. Nanti akan tiba juga di 4 perhubungan, insyaallah taala. Oke, ini tidak terlalu banyak hal. Yang penting telaten saja. Kemudian mungkin nanti cabang-cabangnya itu yang mungkin perlu penjelasan. Naskah pembagian kedua dilihat dari segi berbilangnya kata. Maksud dari pembagian kata ini dilihat dari segi berbilangnya kata, adalah pembagian yang didasari oleh perbandingan kata dengan kata yang lain. Jadi satu kata dibanding dengan kata yang lain, lalu dilihat maknanya sama enggak. Naskah artinya kita membandingkan satu kata dengan kata yang lain sehingga dapat kita ketahui adakah di antara kata-kata itu mempunyai kesamaan arti atau tidak, yakni kesamaan makna atau tidak. Beberapa kata yang sama arti disebut persamaan atau sinonim ya, misalnya jagat, dunia, alam. Dan yang tidak sama artinya disebut perbedaan. Misalnya jagung, langit, dan lain-lain. Rinciannya ini satu, persamaan atau taraduf, muradif, sinonim atau sinonim. Sinonim itu mungkin bahasa Inggrisnya, kemudian sinonim yang terakhir itu bahasa Indonesianya. Hanya penulisan aja. Dengan penjelasan di atas, dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kata persamaan adalah persekutuan beberapa, yakni lebih dari satu persekutuan beberapa kata dalam satu makna. Nah, misalnya jagat dan dunia misalnya, alam juga bisa, jadwal, daftar, tabel misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan atau mutabayin atau divergen. Dengan penjelasan di atas dapat pula dipahami bahwa kata perbedaan adalah setiap kata mempunyai satu makna atau jumlah makna sesuai dengan jumlah kata. Ini jumlah makna sesuai dengan jumlah kata. Kata-katanya 10, maknanya juga 10. Kalau yang sebelumnya kata-katanya 10, maknanya bisa 5, bisa 3, dan seterusnya. Tapi ini enggak, kata-katanya 10, maknanya juga 10, gitu. Contoh, rumah, gunung, dan lain-lain. Barangkali saya, karena bahasa Indonesia juga susah dimengerti seluruhnya, mungkin dalam mengambil contoh bisa keliru. Yang perbedaan ini, kalau yang persamaan, hampir pasti enggak, karena kesamaannya sudah jelas. Tapi kalau di perbedaan ini, bisa saja rumah, ada kata lain yang semakna dengan rumah. Misalnya tempat tinggal barangkali ya. Nah, jadi dalam penyebutan contoh di perbedaan ini bisa keliru. Tapi kalau di persamaan enggak keliru.
Di mana bisa kelirunya? Di daerah-daerah yang akal kita nggak kebayang. Jadi sudah dicari nggak kebayang, sekarang malah kebayang nih, seperti rumah, saya tempat tinggal, misalnya kayak gitu. Gunung, nah kalau gunung apa? Mungkin nggak ada yang lainnya yang semakna dengan gunung. Oke, dan lain-lain. Jadi kalau katanya orang Arab, la niqasha fil misal. Jadi tidak ada perdebatan dalam contoh. Tapi memang sebaiknya kalau buku tidak salah dalam menyebut contohnya. Jadi rumah ini barangkali perlu diganti yang lain. Perhatian. Nah, di sini juga ada perhatiannya. Perbedaan yang dimaksud di sini bukan perbedaan yang dimaksud dalam bab yang akan datang, yaitu pada bab 4 perhubungan. Nah, dalam 4 perhubungan, yakni satu kata dengan kata yang lain, apa hubungannya? Yang satu lebih luas, yang satu lebih sempit, atau sama-sama memiliki keluasan, sama-sama memiliki kesempitan, atau tidak saling ketemu. Misalnya apa? Jadi perhubungan, jadi menghubungkan satu kata dengan kata yang lain dilihat dari bertemunya dalam ekstensi. Nggak usah dipikir nih, sekedar saya memberikan bayangan. Nggak usah dipikir, nanti dipikir ketika sudah sampai pelajarannya. Jadi nanti ada menghubungkan kata dengan kata yang lain dilihat dari pertemuan maknanya, pertemuan ekstensinya. Jadi bertemu atau tidak. Kalau tidak bertemu itu disebut tabayun, disebut perbedaan di sana di 4 perhubungan. Kalau ketemu, dilihat ketemu dalam artian yang satu lebih luas, yang satu lebih sempit, atau yang satu sama-sama memiliki keluasan, sama bertemu dalam beberapa hal, sama-sama tidak bertemu dalam beberapa hal yang lain, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau tidak bertemu disebut perbedaan. Gitu. Nanti di 4 perhubungan. Sehubungan dengan makna kata atau ekstensi daripada ketemunya beberapa makna dalam ekstensinya atau beberapa kata dalam ekstensinya. Naskah, perhatian. Perbedaan yang dimaksud di sini bukan perbedaan yang dimaksud dalam bab yang akan datang, yaitu pada bab 4 perhubungan yang membahas bertemu tidaknya beberapa, yakni lebih dari satu, beberapa kata dalam satu ekstensi atau individu, yakni yang membahas bertemu tidaknya beberapa kata dalam satu ekstensi. Adakah bertemu atau tidak? Naskah, sebab di sini beberapa kata yang berbeda arti walaupun bertemu dalam satu ekstensi tetap dikatakan perbedaan. Yang penting apa? Yang penting maknanya berbeda. Jadi yang penting maknanya berbeda kalau di sini. Sekalipun ketemu, seperti apa? Seperti manusia dan rasional. Manusia dan rasional selalu ketemu. Di mana ada manusia, di situ ada rasional. Di mana ada rasional, binatang, tapi di situ juga ada manusia. Ya, kecuali kalau rasional toh, itu bisa malaikat misalnya. Tapi kalau dari jenis kebendaan atau makhluk natural, kemudian memiliki akal, rasional, maka dia selalunya apa? Istilahnya manusia, yakni binatang, yakni memiliki bendawiah, memiliki katakanlah 4 dimensi atau 3 dimensi, kemudian berkembang, bergerak dengan kehendak dan seterusnya sesuai dengan definisi yang ada pada manusia. Jadi manusia maknanya apa? Anggap binatang rasional. Rasional maknanya apa? Kemampuan menyimpulkan universal. Misalnya. Jadi maknanya lain-lain. Nah, jadi di sini, jadi di pembahasan kita antara manusia dan rasional memiliki apa? Perbedaan. Jadi termasuk kepada bagian kedua, yaitu perbedaan, bukan persamaan. Sekalipun ketemu dalam ekstensinya, dalam maknanya di luar akal kita. Tapi nanti kalau di pembahasan kalau di pembahasan 4 perhubungan itu bukan bagian dari perbedaan, sudah tentu. Naskah ya. Sebab di sini beberapa kata yang berbeda arti walaupun bertemu dalam satu ekstensi tetap dikatakan perbedaan. Misalnya manusia dan rasional berbeda dengan perbedaan di 4 perhubungan. Sampai sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah selalu mengampuni dan membimbing kita kepada jalannya.
dan mengokohkan tekad dan iman kita, tekad kita dalam kebaikan dan kaki kita dalam berpijak dalam kebenaran, sehingga hidup kita tidak sia-sia, sehingga hidup kita selalu berarti sesuai dengan arti yang sesungguhnya secara Islami, bukan arti hayalan kita, bukan imajinasi kita, bukan juga dari improvisasi, tapi betul-betul berarti menurut Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh kita sesuai dengan argumentasi yang gamblang. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Muhammadin wa alihi thahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.